Oke, cerita berlanjut di episode 33. Di pelabuhan, Roland dan kawan-kawan sedang menunggu kedatangan Tilly dan kawan-kawan dari Sleeping Island. Tak lama mereka datang menggunakan kapal, tidak seperti sebelumnya harus dijemput pakai balon udara. Dua bersaudara ini akhirnya dipertemukan kembali, dan juga kedatangan Tilly kali ini selain membantu Roland berperang melawan gereja, dia juga membawa Heidi Morgan, pemimpin asosiasi Bloodfang yang sudah ditangkap di episode sebelumnya. Walaupun sudah ditangkap, selama perjalanan ke Neverwinter si Heidi nggak mau berbicara sedikit pun saat ditanya mengenai para penyihir yang pernah ditolak saat mau masuk ke asosiasi Bloodfang ini. Dan Heidi maunya berbicara dengan Roland. Mungkin di pikirannya Roland ini adalah penyelamatnya. Heidi akan selamat karena dia berniat memberikan Roland kekuasaan di kerajaan Wolfheart. Lalu di kantornya, Andre membaca surat yang dikirimkan oleh sahabatnya di kerajaan Dawn yang melaporkan pergerakan gereja. Andrea kesal, menurutnya itu nekat banget. Namun Ash menegaskan kalau pemicunya ini karena mereka sudah tahu kalau Andrea masih hidup, makanya dong semangat. Walaupun Roland sudah membalas surat itu, dia hanya memperingatkan agar tetap waspada, karena jika mengirimkan bantuan langsung itu bakal kejauhan. Lalu mereka membahas rencana berperang. Roland menjelaskan semuanya yang sudah direncanakan pada rapat sebelumnya. Bagi pasukan pertama, pertempuran terbaik adalah konfrontasi frontal atau baku hantam secara langsung. Walaupun begitu, masih ada bahaya yang lebih nyata yaitu penyihir murni. Perlu ditekankan lagi kepada para penyihir bahwa perang ini bukanlah ajang balas dendam, melainkan bentuk kebebasan hidup. Karena selama ini penyihir merupakan makhluk yang tidak bisa bebas dikarenakan tekanan gereja yang terus memburunya. Hingga pada akhirnya, datang momen ini yang akan membebaskan seluruh penyihir di dunia ini. Tapi namanya perang ya kita nggak tahu apa nasib ke depannya. Ada 3 kemungkinan. Pertama, semuanya kalah dan mati dalam perang. Kedua, kalah tapi tidak mati dalam perang dan semua akan berpindah ke Sleeping Island dan melanjutkan perlawanan di sana. Dan ketiga, memenangkan perang. Setelah menang, maka tujuan Sleeping Island sudah terpenuhi. Tempat ini yang memang dibuat untuk persembunyian penyihir sudah tidak dibutuhkan lagi. Semua penyihir bisa bebas tinggal di kota manapun yang mereka suka. Malamnya, Roland menemui Heidi Morgan dan menginterogasinya. Demi keselamatan, dia telah dibuat pingsan terlebih dahulu dan akhirnya dibangunkan. Tanpa topeng dia terlihat cantik ya guys. Roland langsung to the point menanyakan keberadaan penyihir yang ditolak oleh asosiasi Bloodfang sebelumnya. Jawaban Heidi Morgan ini awalnya berbohong, tapi ketahuan sama Nightingale. Lalu dia jujur apa adanya. Mendengar itu, Roland benar-benar kesal. Heidi ini menghadiahkan penyihir itu ke para bangsawan dengan kesepakatan untuk menyebarkan nama asosiasi Bloodfang di kerajaan Wolfheart. Dan juga Heidi terus terang tujuan dia mencari penyihir petarung itu sebenarnya hanya untuk merebut tahta yang seharusnya dimiliki oleh ayahnya. Selesai interogasi, Roland berbicara dengan Tilly mengenai si Heidi ini. Yang berhak menghukumnya adalah Tilly karena dia adalah pimpinan penyihir Sleeping Island. Tiba-tiba ada pemberitahuan dari Lightning melalui sigil. Sepertinya dia mengetahui penyebab hilangnya kabut merah di markas iblis pada episode sebelumnya. Ada monster tentakel yang belum pernah terlihat sebelumnya. Roland langsung bergegas menuju lokasi bersama Tilly dan kawan-kawan. Sampai di sana, mereka mengikuti tanda yang sudah ditinggalkan oleh Lightning. Sepanjang perjalanan, Nightingale menceritakan pengalamannya dulu saat berkelana bersama asosiasi penyihir di pegunungan. Dia menemukan lubang besar di pegunungan itu dan saat dia masuk, dia seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak diketahui jauh dari bawah tanah. Dan ada banyak jalan terowongan di bawah tanah mengarahkan ke suatu tempat. Ini harus diselidiki bersama Sylvie nantinya. Dan tak lama mereka sampai ke markas iblis. Roland kagum melihatnya. Kalau di bumi ini pasti bakal menjadi tempat wisata turis nih, pikir Roland. Dan singkat cerita, ada Lightning, Maggie, dan Summer dari atas. Mereka baru habis berkelana di markas iblis ini. Langsung saja, Summer menggunakan kekuatannya untuk menginvestigasi lubang besar di depannya. Summer menggunakan kekuatannya memproyeksikan apa yang terjadi pada 26 hari yang lalu. Ternyata ada binatang iblis yang disebut monster tentakel yang menelan sesuatu yang menyebabkan hilangnya kabut merah di sini. Monster ini merupakan jenis yang sama yang menelan menara penelitian Agatha pada episode sebelumnya.
Setelah melihat ini, mereka menyimpulkan bahwa binatang iblis itu tidak dikendalikan oleh iblis, melainkan mereka punya kehendaknya sendiri dalam bertindak. Roland memikirkan, di antara spesies yang terlihat ini ada iblis, binatang iblis, dan manusia. Apakah manusia itu merupakan spesies terpintar? Kita tidak tahu. Penjelajahan dilanjutkan setelah menemukan gua terdekat. Mereka menjelajahi sampai tembus keluar. Terlihat gunung tertinggi di wilayah barat yang diselimuti es. Roland berpikir bahwa harus menjelajahi gunung itu. Singkat cerita, Lightning sudah menjelajahi gunung itu. Walaupun terlihat mencurigakan, tapi dia gak melihat adanya keanehan ataupun peradaban di sana. Tapi puncaknya itu aneh bentuknya, seperti kawah gunung berapi. Dan ada aliran air yang sangat deras dari situ. Mungkin ini adalah sumber mata air sungai Redwater. Lightning mencoba masuk tapi sulit. Karena derasnya air, tebalnya kabut, ditambah hembusan angin yang sangat kencang dari dalam situ. Kesampingkan soal penjelajahan, sekarang harus fokus dulu pada pertempuran yang akan datang. Saat perjalanan pulang, Nightingale curiga dengan adanya fenomena binatang iblis penggali lubang itu membuat sarang di pegunungan sini. Ada hubungannya dengan lubang-lubang di pegunungan Impossible. Berpindah ke King City. Malam hari ini sangatlah cerah, cocok untuk melakukan pengamatan bintang. Astrolog Dispersion Star langsung mengamati langit menggunakan teleskop yang baru dikirimkan oleh Roland. Dan dia terkejut, ada bintang yang berwarna merah. Astrolog itu langsung dengan sigap memanggil seluruh astrolog lain dan para murid. Dia menyampaikan bahwa tanda-tanda bencana besar sudah dekat, ditandai dengan adanya bintang merah itu. Saat ini akan dirahasiakan dulu, amati beberapa hari lagi. Dan setelah beberapa hari, ternyata bintang itu tidak menghilang, malah tambah dekat sampai bisa dilihat oleh warga. Dengan adanya berita ini, kepala astrologi bergegas menulis surat untuk Roland memberitahukan hal ini. Malam itu, Anna kesal. Setelah membaca daftar nama-nama yang ikut ekspedisi, dia nggak diajak. Di sini Roland meyakinkan bahaya perang dan sektor produksi di kota Neverwinter sangat membutuhkan kemampuannya Anna. Jadi jangan ikutlah. Anna yang sedih memikirkan bagaimana seandainya Roland ini mati syahid ya kan. Ntar si Anna jadi janda. Yah pokoknya lagi bucin lah mereka berdua ini. Dan dilanjutkan skidi papap biskuit ahoy sebelum pergi perang ya kan. Dan besoknya di depan seluruh warga, Roland berpidato, mengompor-ngompori warganya dan membeberkan kebobrokan gereja. Yah isi pidatonya kurang lebih menceritakan kebobrokan gereja seperti zaman pertengahan Eropa deh. Banyak gereja yang memanfaatkan kepercayaan dan kesetiaan pengikutnya untuk kepentingan pribadi. Dan singkat cerita, Roland beserta rombongan berangkat ke Deep Valley Town, tempat berkumpulnya pasukan. Dengan menggunakan beberapa kapal, itu terlihat kapal jenis frigate-nya udah ada 3 ya. Sementara itu, Edith bertemu dengan bapaknya. Sudah sekian lama mereka nggak bertemu membuat ayahnya merindukannya. Di sini Edith menegaskan kepada ayahnya, Duke Calvin, bahwa harus benar-benar hadir dalam peperangan melawan gereja untuk membuktikan dukungan tulus kepada Roland. Selain itu, juga harus mensuplai kebutuhan perang yang akan datang, seperti gandum, kuda, obat herbal, besi, dan tembaga juga. Walaupun begitu, Duke Calvin ini masih ragu akan kemampuan Roland dalam mengalahkan gereja. Ya mungkin dia masih bisa ngomong gini gara-gara belum lihat senjata api zaman modern ya. Edith meyakinkan bapaknya bahwa Roland ini benar-benar bisa mengalahkan gereja. Setelah mendengar pandangan Edith yang begitu tinggi terhadap Roland, bapaknya menanyakan kenapa kok gak berniat untuk menikahinya. Edith menjelaskannya, ini berbeda dengan Timothy. Walaupun Roland dan Timothy itu sama-sama raja, Timothy itu kan membutuhkan orang yang bisa dipercaya di wilayah utara. Maka dari itu perlu mengikatnya melalui pernikahan. Sedangkan Roland ini gak perlu sekutu itu. Dan Roland memilih Edith cuma karena kemampuannya, bukan latar belakangnya. Dan juga Roland ini lebih memilih menikah dengan orang yang disukainya, yang kebetulan adalah penyihir. Walaupun gak bisa punya keturunan, tapi itu akan dicari solusinya ke depannya. Mungkin akan jadi sistem republik ya kan, gak tahu dah. Berpindah ke kondisi pasukan, mereka sedang bersiap-siap membuat barikade di medan perang. Lagi berbicara dengan bawahannya, tiba-tiba Iron X melihat pancaran asap dari balik pegunungan. Maggie melaporkan ada pasukan gereja yang berjumlah lebih dari 1.000 orang. Mereka membawa tombak dan perisai yang ukurannya hampir sebesar Iron X. Mendengar itu mereka agak khawatir nih para pasukannya, mengingat pasukan artileri masih dalam perjalanan.
Tapi gak pedulilah, yang penting melaksanakan tugas memenangkan perang. Singkat cerita, pasukan gereja sudah sampai. Mereka merupakan God Punishment Army, sangat kuat. Peperangan dimulai. Sementara itu, Roland sudah berlabuh di dermaga Cold Wine Ridge. Dia langsung disambut oleh Edith yang juga menyelamatinya sudah memenangkan peperangan pertama. Roland juga mengetahui jasanya Edith ini berhasil mengamankan jalur supply, menarik perhatian musuh, mantaplah pokoknya. Dan juga Edith sudah mempersiapkan ruangannya Roland di kota ini, sudah ditata sedemikian rupa seperti ruangannya di Neverwinter. Di kantornya, Roland membaca laporan perang. Walaupun banyak God Punishment Army, tapi untungnya gak ada penyihir murni yang ikut perang. Dan korban ada sebanyak 2 orang tewas dan 21 luka-luka. Selain itu, Iron Axe berhasil menginterogasi komandan gereja dan mendapatkan informasi yang luar biasa tentang God Punishment Army. Gak pakai lama, Roland, Nightingale, dan Agatha langsung pergi ke sel tahanan untuk menginterogasi lagi komandan gereja. Informasi yang didapat selama interogasi yaitu: pertama, upacara pembentukan God Punishment Army dilakukan di Menara Babel. Selain God Punishment Army-nya itu, hanya paus dan komandan yang boleh masuk. Kedua, God Punishment Army ini hanya bisa dikendalikan melalui suara. Mereka bisa bergerak jika yang memberi perintah adalah komandannya. Dan setiap komandan memegang 10 orang God Punishment Army. Dan jika komandannya terbunuh, maka God Punishment Army-nya itu akan pergi ke Barbarian Land dengan sendirinya. Ketiga, saat God Punishment Army dibuat, hanya paus yang menjadi pemimpin upacara. Lalu Agatha menanyakan tentang Witch Federation, Takuila, dan Alice, pemimpin Witch Federation. Sayangnya dia gak tahu sama sekali. Setelah interogasi, Agatha dapat menarik kesimpulan bahwa God Punishment Army berhasil diteliti setelah Takuila jatuh sepenuhnya. Dan yang membingungkan, ketika ada paus baru, bagaimana caranya agar God Punishment Army berpindah komando? Selain itu, fakta bahwa God Punishment Army yang kehilangan atasannya akan pergi ke Barbarian Land dengan sendirinya adalah hal yang aneh. Mengingat Barbarian Land sekarang merupakan reruntuhan kota suci Takuila. Selain itu, Roland mengira kekuatannya Echo bisa digunakan untuk mengendalikan God Punishment Army. Tapi itu sangat berbahaya. Yang paling membingungkan Agatha adalah keputusannya si Alice, pemimpin federasi yang membuat keputusan untuk mempercayai God Punishment Army dalam menyelamatkan penyihir menghadapi perang besar itu merupakan kesalahan. Semua kejadian yang terjadi setelah federasi hancur hanya gereja yang mengetahuinya. Tiba-tiba Maggie melapor. Dari atas Cold Wine Ridge, dia melihat pasukan gereja mundur lagi ke kota suci. Mendengar ini, Roland akan memanfaatkan momen ini untuk mengevakuasi penduduk Cold Wine Ridge. Sementara itu, di markas pasukan gereja, 2 uskup terlihat di depan pintu. Mereka merasa nggak wajar, mundur setelah mengirimkan 1.300 pasukan, dan 300-nya itu adalah God Punishment Army. Pasukan sebanyak itu harusnya dapat dengan mudah menghancurkan Cold Wine Ridge, tapi kenapa gagal? Dan juga, uskup yang mengomandoi pasukan merupakan inkuisitor veteran. Dan ditambah lagi, nggak mungkin kehilangan banyak orang, padahal lagi nggak bulan iblis. Singkat cerita, terlihat pemimpin pasukan itu, namanya adalah Uskup Soli. Dia benar-benar terkejut setelah melihat senjatanya Roland, sangat mengerikan jauh melebihi punya Timothy. Dia mau memberitahukan ini kepada Paus. Walaupun uskup lainnya agak suka dengan kekalahan si Soli ini, namun tak lama Zero datang. Ini ceritanya gak ada yang tahu kalau si Zero ini jadi Paus. Zero mengajak Soli untuk menemui Paus di ruangannya secara 4 mata. Uskup yang lain mau ikut tapi dilarang menghindari bocornya rahasia tentang God Punishment Army. Sepanjang perjalanan, Soli menceritakan kesalahannya dalam memimpin pasukan dan dirinya siap menerima hukuman apapun. Dan dia juga meminta agar dirinya dijadikan God Punishment Army. Tapi Zero menolak. Alasannya, karena si Soli ini udah buntung tangannya. Nanti pas jadi God Punishment Army, kekuatannya gak bakal maksimal.
Sedangkan darah penyihir yang digunakan untuk membuat God Punishment Army itu sangat langka. Gak mungkin Paus menyia-nyiakan sumber daya hanya untuk rongsokan. Mendengar itu, Soli kaget. Kenapa Zero bisa tahu cara membuat God Punishment Army, padahal cuma Paus yang tahu. Nah, di sini Zero memberitahukan kebenarannya, kalau dia adalah Paus itu sendiri. Soli langsung kaget, tapi dia dirasuki pikirannya oleh Zero. Zero membaca ingatannya sebelum mati. Sedahsyat apa sih persenjataan Roland Wimbledon? Setelah dia melihat semuanya, akhirnya dia paham kenapa pasukan gereja bisa kalah. Sementara itu, Ivy, Tilly, dan Ash membicarakan mengenai asosiasi Bloodfang. Ketuanya si Heidi Morgan sudah ditangkap, ditambah wakilnya Skyflare yang sudah meninggoy. Tilly ingin meminta bantuan Ivy untuk mengarahkan Sleeping Island ke jalan yang lurus, karena sebelumnya penindasan terhadap penyihir non-petarung itu merupakan kesalahan. Saat asosiasi Bloodfang hancur, takutnya ada penyihir non-petarung yang mau balas dendam, kan sama aja jadinya ya kan. Maka dari itu, Tilly minta tolong kepada Ivy agar memberi paham kepada semua penyihir bahwa persahabatan adalah yang terbaik. Dan juga setelah perang ini selesai, nanti akan ada misi pencarian penyihir-penyihir ke kerajaan lain dan berharap Annie masih hidup. Lalu di kantor Roland, dia kedatangan tamu wanita yang mengaku sebagai Nyonya Wimbledon. Langsung emosi tuh si Nightingale. Pas bertemu, ternyata dia merupakan kekasih kakaknya Roland, yaitu Geralt Wimbledon. Wanita itu bernama Olivia, dia sangatlah cantik. Jika dibandingkan dengan Edith, ini setengahnya lah. Olivia bertemu Geralt saat dia masih menjadi gadis bar, mereka pun jatuh cinta. Karena statusnya sebagai rakyat jelata, mereka nggak bisa menikah, tapi hidup di suatu rumah di daerah terpencil. Namun setelah kematian Geralt di episode sebelumnya, pemilik barnya dulu maksa dia kerja lagi, ditambah si pemiliknya ini nafsuan sama si Olivia. Ya kan cakep, pasti diminati lah. Karena itu si Olivia bingung mau gimana lagi selain langsung ke Roland ini. Roland menawarkannya pindah ke Neverwinter, tapi Olivia menolak. Dan akhirnya Roland meminta tolong Duke Calvin untuk mengurusnya. Berpindah ke Zero lagi, dia sedang mengamati aktivitas orang-orang di bawahnya. Kali ini dia mengalami kesulitan, yaitu melawan Roland. Zero merasa selangkah lagi dia dekat dengan Divine Will atau kehendak ilahi. Setelah melahap Roland, Zero yakin bahwa dia akan menang. Isabella kesal mendengar itu. Tujuan Zero ini sudah melenceng. Tujuan utamanya adalah mengalahkan iblis, bukan berperang dengan sesama manusia. Kalau Roland kalah, pasti God Punishment Army punya gereja juga banyak yang musnah. Selain itu, pasukannya Roland juga udah habis. Nanti siapa yang bisa melawan iblis? Daripada saling berperang, saran Isabella itu memberikan maksud dan tujuan asli gereja kepada Roland. Mulai dari perang 4 abad melawan iblis, serta memberitahukan informasi tentang Witch Federation dulu. Akan tetapi Zero menolaknya dengan alasan bahwa Roland itu hanyalah manusia biasa yang sangat rapuh. Wah, rasis nih. Tapi yang terpenting, Zero itu meyakinkan bahwa dirinya adalah favorit dewa. Lalu mereka segera merencanakan strategi perang. Dan pertama-tama, yang terpenting itu membuat Roland keluar dari kandangnya terlebih dahulu. Kembali ke pasukan Roland. Rentetan meriam membombardir sisi gunung. Tujuannya untuk menghancurkan akses jalan ke sini, dan Lightning menancapkan bendera sebagai tanda. Semua pasukan sudah benar-benar siap berperang. Sekarang hanya tinggal menunggu kedatangan pasukan gereja. Lalu Maggie membawakan kertas yang isinya kabar penyerangan penuh gereja. Peperangan akan segera dimulai. Roland gak takut dengan manusia atau God Punishment Army. Yang harus diperhitungkan adalah penyihir murni. Takutnya mereka akan berubah wujud menjadi kawan, kan bisa berabe. Perang pun akan segera dimulai. Dan cerita bersambung. Tunggu perangnya di episode berikutnya.